Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tri Astuti dengan NIM 2214-24006, kelas A semester 1, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi tentang sistem pemilihan umum dan isu yang ada di dalam pemilihan umum untuk memenuhi UAS mata kuliah dasar-dasar ilmu politik yang diampu oleh Bapak Kroni Hukum SPD MSc. Pemilihan umum adalah proses untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik dalam suatu sistem demokrasi. Pemilu bertujuan untuk menjamin hak politik masyarakat dalam memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Adapun tujuan pemilihan umum, yang pertama, mewujudkan demokrasi, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kedua, pergantian kepemimpinan melalui cara yang damai dan sah. Yang ketiga, mewakili kepentingan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih. Yang keempat, menjamin kedaulatan rakyat, memastikan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun prinsip-prinsip pemilu. Pemilu yang baik harus memenuhi prinsip. Yang pertama, langsung. Pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Yang kedua, umum. Semua warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih. Yang ketiga, bebas. Pemilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan. Yang keempat, rahasia. Pilihan pemilih dirahasiakan. Yang kelima, jujur. Proses pemilu berlangsung tanpa kecurangan. Yang keenam, adil. Setiap suara dihitung secara setara. Adapun jenis sistem pemilihan umum. Sistem pemilu terbagi berdasarkan cara perhitungan suara. Yang pertama, sistem mayoritas atau pluralitas. Kandidat yang mendapat suara terbanyak memenangkan pemilu tersebut. Contohnya, pemilu presiden atau kepala daerah. Yang kedua, sistem proporsional. Kursi dibagi sesuai proporsi suara yang diperoleh partai politik. Contohnya, pemilu legislatif. Yang ketiga, sistem campuran. Kombinasi antara sistem mayoritas dan proporsional. Adapun tahapan pemilihan umum. Yang pertama, persiapan pemilu. Penyusunan daftar pemilih, pembentukan badan penyelenggara dan sosialisasi. Yang kedua, pendaftaran peserta. Partai politik atau calon independen mendaftar. Yang ketiga, masa kampanye. Kandidat menyampaikan visi misi dan program kepada masyarakat. Yang keempat, pemungutan suara. Pemilih memberikan suara pada hari pemilu. Yang kelima, perhitungan suara. Suara dihitung secara transparan. Yang keenam, penetapan hasil. Pemenang pemilu diumumkan. Yang ketujuh,
penyelesaian sengketa. Jika ada keberatan, diselesaikan melalui mekanisme hukum. Adapun tantangan dalam sistem pemilu. Yang pertama, ketidakadilan dalam sistem representasi. Yang kedua, penyebaran berita palsu atau hoax saat kampanye. Yang ketiga, politik uang yang merusak integritas pemilu. Yang keempat, tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Adapun contoh sistem pemilu di berbagai negara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia menggunakan sistem proporsional untuk legislatif dan mayoritas untuk eksekutif. Yang kedua, Amerika Serikat menggunakan sistem mayoritas dengan electoral college untuk presiden. Yang ketiga, India menggunakan sistem mayoritas sederhana untuk legislatif. Adapun isu dalam sistem pemilihan umum yaitu yang pertama, ketidakseimbangan representasi, ketimpangan jumlah pemilu di setiap daerah pemilihan yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam representasi. Yang kedua, korupsi dan politik uang. Praktik politik uang untuk membeli suara dari pemilih atau mempengaruhi hasil pemilu. Penyalahgunaan kekuasaan oleh kandidat untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Yang ketiga, keamanan dan transparansi pemilu. Serangan siber terhadap sistem pemilu elektronik. Kekhawatiran atas transparansi dalam proses perhitungan suara baik manual maupun digital. Yang keempat, partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi rendah akibat apatisme politik, kurangnya kesadaran, atau hambatan logistik. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti minoritas, perempuan, atau difabel. Yang kelima, polarisasi politik. Kampanye negatif yang memecah belah masyarakat. Penggunaan berita palsu atau hoax untuk memanipulasi opini publik selama masa kampanye. Yang keenam, masalah logistik. Tantangan distribusi logistik pemilu di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Ketidakakuratan daftar pemilih yang menyebabkan orang kehilangan hak suara. Yang ketujuh, sistem pemilu yang tidak memadai. Perdebatan antara sistem proporsional dan mayoritas yang dapat memengaruhi keadilan hasil pemilu. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Yang kedelapan, netralitas penyelenggaraan pemilu. Dugaan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum atau pengawasan pemilu yang dapat mencoreng kepercayaan publik. Tekanan politik terhadap lembaga yang seharusnya independen. Yang kesembilan, kualitas kandidat.
kandidat dengan rekam jejak buruk seperti korupsi atau penyelenggaraan hukum tetap mencalonkan diri. Minimnya keterwakilan perempuan atau kelompok minoritas dalam daftar kandidat.